Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman pada bingung nih, kalau ada mas-mas di sini, ini mau ngapain? Dan ini siapa, terus bapak ibu guru yang mengajar di mana. Oke, mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Zalif, sosiologi. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL atau pengalaman praktek lapangan. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu Universitas Negeri Semarang itu di mana? Ya betul, di Semarang, atau bisa disebut dengan UNES ya kata lainnya. Ya, oke. Saya di sini bisa dikatakan menggantikan Bapak Ibu guru, atau mungkin ya mendampingi lah lebih cocoknya, sebagai magang sebagai guru. Jadi di sini nanti saya akan mengajari atau mengajarkan mungkin beberapa materi yang saya ampu, yaitu gambar teknik. Oke, ini udah gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Biar lebih akrab, mungkin teman-teman jangan panggil saya Pak atau siapa, ya, biar terlihat lebih muda lah ya. Emang kenyataannya juga masih muda. Mungkin saya panggil kawan-kawan semua dengan nama kawan-kawan aja ya, biar ya ada koneksi lah antara saya dan juga kalian gitu. Oke. Ini pagi-pagi masih pada semangat dong. Udah pada sarapan apa belum nih? Oh ya, sama. Saya juga belum. Ya nanti jam istirahat kita makan, oke? Yuk. Jadi di sini saya akan mungkin menjelaskan tentang satu materi yaitu gambar teknik. Di sini ada yang udah tahu gambar teknik itu apa, terus ragamnya bermacam-macamnya apa, seperti itu, dan kegunaannya apa. Oh ya? Oh, siap. Benar. Jadi di sini saya anggap jawaban itu tidak ada yang salah, cuma kurang benar. Saya apresiasi bentuk keberanian kamu untuk menjawab. Terima kasih. Oke, lanjut. Gambar teknik itu Oke, lanjut saja kita ke materi, karena ini waktunya juga tidak sebentar. Maksudnya tidak lama begitu. Ya biar kalian itu berarti masih fokus gitu loh. Oke, baik. Yuk, langsung kita masuk ke materi pertama. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar teknik, yaitu menerapkan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa pakai penggaris atau mungkin udah tahu ragamnya pensil segala macam ya. Jadi di sini saya akan lebih detail lagi, dalam artian bukan gambaran umum seperti itu. Kita lebih ke macam-macamnya, terus bagaimana cara yang benar seperti itu menggunakan alat gambar teknik. Jadi semoga teman-teman nanti paham apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami materi gambar teknik, menjelaskan dan menerapkan prosedur pensil gambar. Dalam artian jadi semua ini saya harap, atau tujuan saya membuat materi ini adalah kalian, teman-teman, dapat memahami apa itu gambar teknik, lalu dapat menjelaskan dan menerapkan prosedur penggunaan pensil gambar. Dan
Mungkin ini nanti agak sedikit membingungkan karena ya saya mungkin baru pertama kali berdiri di sini. Jadi kalau ada salah saya mohon nanti diingatkan begitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan penggaris T dengan tepat. Jadi ada beberapa macam penggaris seperti penggaris mistar, penggaris segitiga, dan ini saya akan membahas tentang penggunaan penggaris T dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan jangka gambar dengan tepat. Jadi di sini nanti saya akan membahas macam-macam jangka gambar, terus bagaimana cara penggunaannya, prosedurnya yang benar bagaimana sesuai dengan standar di gambar teknik tentunya. Dan mungkin kalian juga bisa bertanya nanti setelah saya jelaskan, atau mungkin di tengah-tengah ada materi yang kurang masuk atau kurang jelas pada teman-teman semua, nanti bisa ditanyakan kepada saya begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gambar teknik. Oke, gambar teknik adalah suatu gambar yang dijadikan media komunikasi oleh seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. Jadi gambar teknik di sini adalah kita sebagai media komunikasi antara orang teknik, ya kita bisa dibilang sebagai orang teknik gitu, dalam membuat rancangan desain. Seperti kalau mungkin di teknik sipil atau PTB di prodi saya itu bisa membuat kayak ya gambar-gambar rumah seperti itulah, karena mungkin itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang teknik seperti itu. Atau mungkin juga produk. Untuk gambaran secara umum gambar teknik itu berarti tidak hanya tentang teknik sipil, tapi juga ada mesin. Contohnya kita membuat baut, nanti membuat mur dengan detail yang benar-benar sangat detail seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mulai masuk dalam tujuan pembelajaran awal tadi, yaitu tentang pensil gambar. Pensil gambar di sini dijelaskan mempunyai fungsi untuk menggambar. Ya jelas, namanya juga pensil gambar ya, buat gambar. Pensil gambar dibedakan beberapa jenis. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis pensil gambar yang mungkin dulu waktu kecil atau mungkin SD SMP karena ada UN, jadi yang ditahu hanya pensil benar 2B. Nah, di sini nanti ada beragam pensil, ada banyak macam-macam pensil seperti itu. Nanti kita diskusikan, nanti kita jelaskan. Lalu di sini seperti kekerasan pensil dan jenis-jenisnya seperti yang saya bicarakan tadi. Ada kekerasan pensil dan jenisnya sangat banyak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis pensil dan tingkat kekerasan pensil. Di sini di pojok sana, ya, itu pensil biasa yang dari kayu itu bisa. Kalau boleh saya menyebutkan merek, ya Faber-Castell, Staedtler, dan masih banyak lagi. Lalu ada pensil mekanik. Ya, pensil mekanik itu yang bisa direfill atau diisi ulang seperti itu. Dan kalau menurut saya sih lebih enak pakai pensil mekanik ya. Cuma kan itu terserah pribadi masing-masing yang pakai yang mana. Oke, di sini sampingnya ada tabel kekerasan pensil atau tingkatnya. Jadi di sini ada lunak, sedang, lalu keras. Lunak itu ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan terakhir 7B. Lalu di sedang ada B, HB, F, 2H, H, 2H, dan 3H. Mohon maaf, memang saya kurang teliti dalam membaca huruf ini. Lalu keras ada 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Oke, di sini jadi untuk yang lunak itu
ya seperti biasa, seperti kalian, tingkat ketebalannya juga pun seperti kayak ya seperti biasanya lah ya Kak. 2B kan udah familiar begitu kan. Lalu untuk yang sedang seperti B, HB, F, H, 2H dan 3H, setahu saya ini kekerasannya ya sedang seperti tabel ini. Dan mungkin kalau dibandingkan ya dengan yang lunak itu lebih, kalau ditarik garis itu lebih agak tipis lah. Lalu yang keras di sini ada 4H, 5H, 6H sampai 9H. Yuk. Nah, di sini juga ada cara bagaimana untuk meruncingkan pensil. Nah, biasanya kita kan pakai, kalau Jawane itu urekan. Kalau di bahasa saya itu Jawane urekan. Nah, di sini ada cara bagaimana kita meruncingkan pensil. Yang itu ada deskripsi mungkin ya. Meruncingkan pensil tidak boleh sembarangan, tidak boleh digosokkan ke dinding karena akan membuat kotor. Ya, dan dindingnya pun juga kotor pastinya. Maka dari itu harus menyiapkan amplas halus yang disimpan di plat. Seperti contoh di sini, ini ada plat, lalu ada amplas. Jadi platnya dilembarin amplas itu, lalu kita serut-serut, enggak serut-serut, serut-serut nanti seperti es. Oke, selanjutnya di sini ada menggunakan pensil gambar. Jadi di gambar sebelah sana ada cara penggunaan, bagaimana cara yang benar kita menggunakan pensil gambar. Mungkin kesalahan yang sering saya temui atau saya dulu juga pernah melakukannya, yang pertama yaitu pasti didorong, bukan ditarik. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ini mistarnya ditekan dan waktu kita menggaris itu ditarik. Jadi jangan didorong. Dan ini ada seperti gambar-gambar ya, mohon maaf ini kurang jelas. Nah, ini yang salah adalah bagian sebelah kiri, dan yang benar ada bagian sebelah kanan. Jadi kita nggak boleh miring gini waktu menggaris. Jadi pensil itu harus lurus ke bawah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada penggaris T. Penggaris T terdiri atas landasan kepala dan daun sehingga membentuk seperti huruf T atau sudut 90 derajat. Karena itulah penggaris ini diberi nama penggaris T. Ya, seperti bentuknya menyerupai huruf T. Penggaris T biasanya digunakan untuk membuat garis horizontal yang panjang. Caranya dengan menekankan landasan penggaris ini pada tepi kiri papan gambar serta menggesernya ke atas dan ke bawah. Lanjut. Nah, jadi ini bentuk atau ya prototipe atau gambar lah dari penggaris T. Ini ada kepala, daun mistar di sebelah sana, lalu ada lubang penggantung. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga ada jangka gambar. Nah, teman-teman pasti tahu dong jangka yang buat gambar itu. Ya, benar. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut dan sebagainya. Konstruksi pada jangka pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian yang disambungkan. Jadi ya ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu fungsi jangka adalah membuat lingkaran, membagi garis atau sudut dan sebagainya. Itu berarti masih banyak lagi yang bisa dibuat oleh atau bisa digambar oleh jangka. Oke, lanjut. Nah, di sini ada berbagai macam jenis jangka, lalu bagian-bagiannya. Yang gambar di kiri itu adalah jangka besar, itu paling besar sendiri, lalu ada jangka sedang dan jangka pegas. Nah, untuk bagian-bagiannya ini mohon maaf ini kurang jelas juga karena mungkin resolusi saya mendownload masih 144 kalau di YouTube, jadi enggak HD. Di atas ada kepala, lalu di sini ada kaki, di sini ada jarum dan banyak lain. Kalian bisa browsing di Google, oke? Oke, siap. Butuh kuota, nanti tak belikan. Nyantai, siap.
Yuk lanjut. Nah, ini jangka gambar ini yang sederhana paling sedikit harus berisi sebuah jangka besar, alat penyambung untuk membuat lingkaran besar, sebuah jangka Orlean atau tadi jangka bekas, dan sebuah pena garis atau trackpen. Untuk keperluan meminta bentuk lingkaran, maksudnya meminta ya, bukan meminta, mohon maaf. Biasanya jangka dilengkapi dengan ring atau cincin yang berfungsi untuk menyambung atau mengganti mata pensil dengan rapido. Jadi bisa ya bongkar pasang. Jadi kita bisa pakai pensil atau mungkin pakai rapido kalau memang dibutuhkan. Lalu di samping kotak jangka yang sederhana ada kotak jangka yang sedang dan kotak jangka yang lengkap. Mungkin ini habis ini ada slide yang menunjukkan satu kotak penuh dengan jangka. Oke. Nah, seperti ini. Untuk yang di gambar ini itu adalah jangka gas atau jangka Orlean. Dan ini adalah kotak jangka yang kita bicarakan tadi atau yang saya sampaikan. Jadi ada jangka besar, lalu ada jangka sedang dan jangka Orlean itu komplit. Ini sudah mencakup semuanya satu kotak ini. Yuk lanjut. Nah, di sini juga ada jangka besar membuat lingkaran. Ini berarti kapasitas dia ya membuat lingkaran antara 100 sampai 200 mm. Lalu jangka sedang dapat membuat lingkaran antara 50 sampai 100 mm. Jangka kecil membuat lingkaran antara 5 sampai 50 mm. Lalu yang terakhir ada jangka Orlean atau jangka bekas tadi, dapat digunakan untuk membuat lingkaran yang tidak bisa dibuat oleh jangka kecil. Jangka Orlean bisa membuat diameter antara 1 sampai 5 mm. Ya. Lanjut. Nah, di sini saya sudah menyampaikan apa tadi, mungkin apa itu gambar teknik, penggunaan alat dan alat-alatnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, gambar teknik adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi, baik itu nasional maupun internasional. Lalu lanjut, dengan adanya gambar teknik menjadi media komunikasi orang teknik untuk menghasilkan suatu produk atau merancang sebuah desain. Diperlukan alat dan keahlian karena tidak sembarangan menggunakan alat gambar. Diperlukan pengetahuan tentang gambar teknik agar tidak miskomunikasi atau salah paham antar orang teknik. Jadi kurang lebihnya begitu. Teman-teman bisa nanti menanyakan atau ya mungkin kita diskusi bareng lah tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita kalau ada yang belum paham bisa tanya. Lalu kok cuma tiga tok mas, ini alatnya apa ada 3 atau ada banyak ya, itu bisa kita diskusikan bareng-bareng sama teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang mengetahui lebih tentang apa itu gambar teknik, bisa untuk seperti ya membagi informasi kepada temannya yang lain yang belum paham seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Ya seperti yang saya omongkan tadi, kita nanti bisa diskusi kalau memang waktunya cukup ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman lain juga pastinya lebih pintar atau mungkin lebih infonya lebih banyak daripada saya. Jadi ya jangan anggap saya tuh lebih dari kalian. Kita itu sama, kita sama-sama belajar. Jadi ya mohon maaf mungkin kalau saya tadi menjelaskan ada kurang, ada salahnya, karena memang itu manusiawi. Oke, jadi mungkin cukup segitu untuk materi hari ini yang saya sampaikan. Minggu depan kita masih membahas tentang ya seperti materi tadi, penggaris, jangka, dan pensil. Cuma mungkin kita akan mempraktekannya seperti itu ya, bagaimana cara yang benar, bagaimana menggunakannya dengan yang benar ya.
karena udah mau beduk ya ini ya, berarti karena ada adzan-adzan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.